pada tahun 1917. Pada tahun itulah, terjadi revolusi Februari yang menyebabkan Tsar Nicholas II menjadi tawanan sehingga harus turun tahta. Pada bulan Februari hingga Oktober 1917, Rusia dipimpin oleh kaum liberal. Tepat pada Oktober 1917, revolusi yang dicita-citakan oleh kaum buruh ini dapat terwujud. Para kaum partai komunis di bawah pimpinan Lenin menjanjikan harapan dan janji kepada kaum buruh dan tani, yakni dengan menyarankan para kaum tani untuk merebut tanah yang kemudian dibagi-bagi, sementara para buruh menyita pabrik. Namun ternyata, saran tersebut justru menjadi pertumpahan darah kembali, yakni antara pendukung Tsar Nicholas II atau tentara putih dengan kaum komunis atau tentara merah. Konflik tersebut diakhiri dengan kemenangan kaum komunis atau tentara merah, sehingga kekuasaan jatuh pada Vladimir Lenin. Kemudian Vladimir Lenin bersama Leon Trotsky dan Joseph Stalin membentuk triade untuk menjadi pemimpin baru untuk kerajaan Rusia. Nah, Uni Soviet pun resmi dideklarasikan pada tahun 1922. Berdirinya Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics memunculkan peta kekuatan baru dalam sejarah dunia. Dipimpin oleh Vladimir Lenin, Uni Soviet menjelma menjadi pesaing berat Amerika Serikat dan terlibat polemik yang cukup panjang. Rusia menjadi salah satu faktor terbesar atas pembentukan Uni Soviet pada 1922. Selain Rusia, Uni Soviet terdiri dari beberapa negara atau bangsa seperti Ukraina, Georgia, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Moldova, Latvia, Tajikistan, Estonia, dan Lituania. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga kerajaan, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy, atau NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun pada 21 Januari 1924, sang pemimpin Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian jatuh ke tangan besi Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan berupa penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin ini justru kekejaman pemerintahan komunis paling dirasakan. Bahkan dirinya tidak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Kamp tersebut didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukannya. Joseph Stalin juga terus melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitar tahun 1936 hingga 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia dari negaranya. Setelah Joseph Stalin meninggal, kepemimpinan terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang meningkat setiap tahunnya. Krisis tersebut meningkatkan tindakan kriminalitas dan korupsi. Nah, untuk mengatasinya, Mikhail Gorbachev berusaha membangun kembali Uni Soviet dengan kebijakan perestroika dan glasnost. Kebijakan perestroika atau restrukturisasi, ini berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dan investasi asing yang sebelumnya ketat akan dikurangi sedikit demi sedikit. Selain itu, ada juga pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Setelah runtuhnya Uni Soviet dan digantikan oleh Rusia, perang di wilayah tersebut belum juga mereda. Adapun permasalahan wilayah perang yang dilakukan Rusia dengan negara musuh. Rusia merilis daftar 20 negara bagian dan teritori asing yang dianggap bermusuhan dengan negara, perusahaan, dan warga negara Rusia. Daftar itu dibuat tak lama setelah perang dengan Ukraina pecah pada 24 Februari 2022. Negara yang masuk daftar itu tak hanya berasal dari benua Amerika dan Eropa, tapi ada juga yang dari benua Asia. Kira-kira negara mana saja ya yang dicap Rusia tak bersahabat itu? Negara dan wilayah yang masuk dalam daftar ini dianggap tak bersahabat karena telah memberlakukan atau bergabung dengan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya invasi di Ukraina. Berdasarkan rilis tersebut, warga negara dan perusahaan Rusia yang memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat akan dapat membayarnya dalam mata uang rubel. Seperti diketahui, sejak memulai invasi, Rusia secara bertubi-tubi terus mendapatkan sanksi baru dari berbagai negara yang mengecam invasi ke Ukraina. Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar ke politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia.
perang di negara-negara bagian seperti Ukraina, yang masih terus berlanjut. Dalam hal ini, invasi Crimea 2014 akan dibahas. Penyebab Rusia menginvasi Ukraina di Crimea pada 2014 lalu, yakni karena krisis domestik di wilayah tersebut. Krisis Crimea ini kemudian mengundang konflik antara negara-negara Uni Eropa dan Rusia. Situasi pun diperparah dengan pengumuman Presiden Ukraina kala itu, Viktor Yanukovych, bahwa negaranya mundur dari perjanjian Uni Eropa pada November 2013. Crimea merupakan semenanjung di wilayah Laut Hitam. Selama 1921 sampai 1945, Crimea merupakan milik Uni Soviet dan kemudian dikuasai Ukraina. Namun, Rusia ingin memanfaatkan letak geopolitik Crimea yang strategis untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Dikutip dari BBC pada 2014, Crimea merupakan pusat sentimen pro-Rusia yang saat itu bisa berubah menjadi separatisme. Crimea sendiri dihuni 2,3 juta orang yang mayoritas mengidentifikasi dirinya sebagai etnis Rusia dan berbahasa Rusia. Minoritas terbesar di sana yaitu etnis Muslim Tatar Crimea mengklaim pernah menjadi penduduk mayoritas. Namun, sebagian besar dari mereka dideportasi oleh diktator Soviet Joseph Stalin pada 1944 karena diduga bersekongkol dengan penyusup Nazi di Perang Dunia II. Bangsa Tatar lantas kembali ke Crimea usai pecahnya Uni Soviet pada 1991, dan sejak saat itu hubungannya tegang dengan etnis Rusia atas hak kepemilikan tanah. Pada pemilihan Presiden Ukraina, mayoritas warga Crimea memilih Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Ketika Viktor lengser, banyak warga Crimea meyakini bahwa ia menjadi korban kudeta. Separatis di Crimea kemudian memilih bergabung dengan Federasi Rusia pada Maret 2014. Ketika pengunjuk rasa pro-Rusia menjadi semakin keras di Crimea, sekelompok pria bersenjata dengan seragam tanpa tanda pengenal mengepung bandara di Simferopol dan Sevastopol. Kemudian, orang-orang bersenjata yang bertopeng menduduki gedung parlemen Crimea dan mengibarkan bendera Rusia. Anggota parlemen pro-Rusia lantas membubarkan pemerintahan saat itu dan mengangkat Sergei Aksyonov, pemimpin Partai Persatuan Rusia, sebagai Perdana Menteri Crimea. Jaringan suara dan data antara Crimea dan Ukraina pun terputus. Pihak berwenang Rusia kemudian mengaku bahwa mereka telah mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai upaya untuk melindungi warga Rusia dan aset militer di Crimea. Adapun Aksyonov mengatakan bahwa ialah yang memimpin pasukan polisi dan militer Ukraina di Crimea, bukan pemerintah di Kiev. Aneksasi Rusia di Crimea pun berakhir pada 21 Maret 2014 usai ratifikasi perjanjian oleh parlemen Rusia. Putin pun menandatangani UU yang secara resmi mengintegrasikan Crimea ke wilayah Rusia. Menandatangani perubahan konstitusi. Dampak dari perang antar wilayah, negara yang kaya akan sektor alam ini, sempat mengalami krisis ekonomi yang signifikan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Rusia sering disebut media sebagai energi superpower. Ada beberapa alasan mengapa Rusia disebut sebagai energi superpower. Pertama, karena Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Kedua, Rusia memiliki cadangan minyak terbesar ke-8 dan cadangan batu bara Rusia adalah kedua terbesar di dunia. Selain potensi dan kandungan alam yang mendukung itu, Rusia pun sampai saat ini sudah memimpin dalam hal eksportir gas alam dan menjadi produsen gas alam terbesar kedua di dunia. Selain kekayaan alamnya dalam soal gas dan energi, Rusia pun menjadi produsen listrik yang menjadikan Rusia terbesar ketiga di dunia dan produsen energi terbarukan terbesar kelima di dunia. Dan dalam catatan sejarah, Rusia adalah negara pertama yang mengembangkan pembangkit nuklir sipil dan membangun pembangkit listrik nuklir pertama di dunia. Sektor perminyakan dan gas alam di Rusia bisa dibilang tumbuh dengan sangat cepat. Salah satu faktornya adalah karena semua tenaga nuklir di Rusia dikelola oleh Rosatom State Corporation, dan faktor lainnya karena negara-negara Eropa membutuhkan energi dan Rusia punya cadangan yang sangat kaya untuk memasoknya, dan faktanya lebih dari 25% minyak dan gas yang dikonsumsi Eropa berasal dari Rusia. Dalam rencana anggaran awal tahun 2025 menetapkan defisit sebesar 0,5% dari PDB. Pada bulan Juni, Duma Negara merevisi anggaran, melipat gandakan tingkat defisit. Batasan ini pun sepertinya tidak akan terpenuhi. Menurut media Rusia, Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan peningkatan defisit lagi. Analis meyakini ini adalah satu-satunya pilihan Kremlin karena Putin tidak akan setuju untuk memangkas pengeluaran pada kompleks industri militer atau perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina. Selama 4 bulan tersisa, bahkan mengurangi keseluruhan ke tingkat yang dapat diterima yang ditetapkan dalam anggaran yang direvisi akan sangat sulit. Baik pengeluaran sosial maupun peningkatan biaya utilitas di sektor publik tidak dapat dipotong, dan hampir tidak ada yang berani mendanai
menguasai kompleks industri militer secara kurang. Dengan demikian, defisit paling banter akan berjumlah sekitar 5,5 hingga 6 triliun rubel pada akhir tahun. Maxim Blan, komentator ekonomi dan humas dalam artikel opini untuk Radio Free Europe. Defisit kemungkinan akan ditutupi dengan mengorbankan stabilitas rubel. Para ahli menjelaskan metode pertama yang mungkin adalah menerbitkan obligasi federal, yang akan membawa sejumlah dana ke anggaran tetapi mempercepat inflasi. Yang kedua adalah mendevaluasi rubel, yang telah dinilai terlalu tinggi oleh Moskow. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang memecahkan rekor, khususnya untuk barang-barang konsumsi. Dengan kata lain, untuk mendapatkan lebih banyak rubel untuk dolar minyak bersyarat karena devaluasi. Namun, ini adalah pedang bermata dua. Jika Anda menurunkan nilai tukar menjadi sekitar 110 rubel per dolar, semua harga di negara yang terkait dengan impor akan otomatis naik sebesar 25%. Karena saat ini, Rusia sangat bergantung pada impor terutama dari Tiongkok.